Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisti Robati. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah perencanaan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Siti Komariah. Makalah yang akan saya presentasikan berjudul Metode Perencanaan Pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun latar belakang di sini, perencanaan dalam dunia pendidikan, terutama dalam sebuah lembaga pendidikan, memang sangatlah penting. Perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan tidak boleh melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri. Agar sebuah perencanaan dalam lembaga pendidikan tersebut tidak melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, harus digunakan sebuah metode. Memahami metode perencanaan pendidikan menjadi penting. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan metode perencanaan pendidikan? Apa saja macam-macam metode perencanaan pendidikan? Adapun di sini tujuan untuk memahami definisi metode perencanaan pendidikan untuk mendeskripsikan macam-macam metode perencanaan pendidikan. Di sini ada jenis penelitiannya yaitu library research, metode pengumpulan data, dokumentasi, metode analisis data, analisis deskriptif. Metode definisi metode perencanaan pendidikan, macam-macam metode perencanaan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan metode? Metode yaitu cara yang telah diatur dan terpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud dalam ilmu pengetahuan, cara belajar, dan sebagainya. Adapun perencanaan yaitu planning. Perencanaan adalah penentuan serangkai tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pola atau acuan dan cara yang ditempuh dalam penyusunan rencana pendidikan secara umum. Itu definisi dari metode perencanaan pendidikan. Adapun di sini macam-macam metode perencanaan pendidikan. Yang pertama, metode MENS, analisis. Analisis mengenai alat, cara, tujuan. Analisis masukan dan keluaran. Analisis ekonometrik, diagram sebab akibat, analisis siklus kehidupan, metode Delphi, prosedur penelitian ilmiah, dan metode value added analysis atau analisa nilai tambahan. Di sini apa yang dimaksud dengan analisis mengenai alat, cara, atau tujuan? Metode ini digunakan untuk meneliti sebagai sumber dan alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Terdapat 3 hal yang perlu dianalisis dalam metode ini. Ketiga hal tersebut perlu ditelaah dan dikaji secara mendalam dengan mempertimbangkan resiko yang akan timbul. Adapun ketiga hal yang dimaksud yaitu means, way, and. Means yaitu berkaitan dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Ways berkaitan dengan cara dan alternatif tindakan yang dirumuskan dan dipilih untuk mencapai tujuan tertentu. Dan terakhir yaitu berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai. Terus metode yang kedua yaitu analisis masukan dan keluaran. Metode ini dilakukan dengan mengkaji interrelasi hubungan satu sama lain dan interdependensi, yaitu saling ketergantungan, berbagai masukan, input, dan keluaran atau output dari sistem pendidikan. Metode ini dapat digunakan untuk menilai alternatif dalam proses transformasi perubahan sistem pendidikan. Sebagai penyusun perencanaan pendidikan yang menggunakan metode ini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah melakukan analisis tentang faktor-faktor input pendidikan, melakukan analisis tentang proses layanan pendidikan, melakukan analisis output pendidikan. Yang selanjutnya yaitu analisis ekonometrik. Metode ini menggunakan data empirik, teori ekonomi, dan statistika dalam mengukur keterkaitan perubahan sistem pendidikan dengan ekonomi. Metode ekonometrik
mengembangkan berbagai persamaan dan menggambarkan hubungan ketergantungan antar variabel yang ada dalam sistem pendidikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama, melakukan analisis secara empirik atau kuantitatif tentang sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh lembaga yang berpotensi untuk bisa dikembangkan secara maksimal dalam rangka meraih keuntungan finansial secara maksimal. Dan yang kedua, melakukan analisis tentang peluang output dari layanan pendidikan yang dapat terserap oleh dunia usaha atau industri, sehingga layanan pendidikan yang diberikan betul-betul mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Selanjutnya itu diagram sebab akibat. Metode ini digunakan dalam perencanaan pendidikan dengan menggunakan sekuen hipotetik untuk memperoleh gambaran tentang masa depan. Sekuen hipotetik adalah sekumpulan pernyataan hipotesis yang runtut. Metode ini sangat cocok untuk perencanaan yang bersifat strategis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, melakukan analisis beragam problem atau beragam tantangan yang akan dihadapi oleh dunia pendidikan di masa yang akan datang. Melakukan analisis tindakan atau langkah-langkah yang tepat yang dapat dilaksanakan dalam menghadapi beragam tantangan atau problem yang muncul pada era yang akan datang. Metode selanjutnya yaitu analisis siklus kehidupan. Metode ini utamanya digunakan untuk mengalokasikan sumber-sumber dengan memperhatikan siklus kehidupan yang berhubungan dengan produksi, proyek, program, atau aktivitas. Metode ini dapat digunakan untuk mengalokasikan sumber-sumber pendidikan dengan melihat kecenderungan dari berbagai aspek yang dapat dipertimbangkan untuk merumuskan rencana dan program pendidikan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama, melakukan konseptualisasi program-program dalam perencanaan pendidikan, terus spesifikasi program-program dalam perencanaan pendidikan, pengembangan prototip layanan pendidikan, pengujian dan evaluasi program-program dalam perencanaan pendidikan, operasi, itu menjalankan atau melaksanakan program sesuai dengan rencana dan mengetahui produk atau output layanan pendidikan, yaitu kualitas lulusan. Adapun selanjutnya yaitu metode Delphi. Menurut Nanang Patah, metode Delphi bertujuan untuk menentukan sejumlah alternatif program, partisipan, dan dalam metode ini biasanya orang yang dianggap ahli dalam disiplin ilmu tertentu. Sedangkan Sujana mengemukakan metode Delphi digunakan untuk menghimpun keputusan-keputusan tertulis yang diajukan oleh calon peserta didik atau para pakar yang tempat tinggalnya tersebar dan mereka tidak dapat berkumpul atau bertemu muka dalam menentukan keputusan itu. Metode ini pada dasarnya merupakan proses kegiatan kelompok dengan menggunakan jawaban-jawaban tertulis dari para calon peserta didik atau pakar terhadap rancangan keputusan yang diajukan secara tertulis kepada mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk melibatkan calon peserta didik atau pakar dalam membuat keputusan sehingga keputusan itu lebih berbobot dan menjadi milik bersama. Adapun metode selanjutnya itu metode prosedur penelitian ilmiah. Metode ini dirancang untuk mengeksplorasi atau menyelidiki isu-isu dan untuk mengakomodasi, menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan pandangan-pandangan yang bertentangan atau ketidakpastian. Metode ini didasarkan atas seperangkat prinsip dan prosedur yang mensistematiskan langkah-langkah dalam usaha pemecahan masalah. Terus selanjutnya yaitu analisis nilai tambah. Nah, metode ini digunakan untuk mengukur keberhasilan peningkatan produksi atau pelayanan. Dengan demikian, kita dapat mendapatkan gambaran singkat tentang kontribusi dari aspek tertentu terhadap aspek lainnya. Terdapat beberapa yang harus diperhatikan dalam metode ini. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Nah, untuk kesimpulan dari uraian dan pembahasan tentang metode perencanaan pendidikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, metode perencanaan dalam lingkup pendidikan diartikan sebagai pola atau acuan dan cara yang ditempuh dalam penyusunan rencana pendidikan secara umum. Tetapi metode perencanaan pendidikan tentunya berbeda dengan metode perencanaan pengajaran. Nah, perencanaan pendidikan cakupannya lebih luas dan lebih umum, menyangkut rencana dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil kebijakan tertinggi dalam instansi pendidikan. Adapun macam-macam metode perencanaan pendidikan menurut Hussein Usman adalah yang pertama analisis sumber cara tujuan, terus analisis masukan keluaran, analisa ekonometrik, diagram sebab akibat, metode Delphi, metode heuristik,
terus analisa siklus kehidupan, analisa nilai tambahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.